Assalamualaikum Besti. Ketemu lagi di Cermin, ceramah mini Ramadan edisi 10 hari pertengahan Ramadan, turunnya ampunan. Kali ini kamu akan mendengarkan ceramah bersama Ustadz Benri Jaisyurrahman, Ustazah Nani Handayani, dan Ustadz Wali. Kui Besti bercermin untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Cermin, ceramah mini Ramadan, hanya di LPPDI Iqra Official. Supported by Askam Media. Cermin, ceramah mini Ramadan. Kali ini membahas tentang dosa bejibun, jenis ampunan apa untukku? Bersama Ustazah Dokteranda Nani Handayani. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cermin yang saya hormati dan insya Allah saya selalu doakan, insya Allah bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah jauh lebih baik lagi ibadahnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di tahun 1443 Hijriah ini ibadah Ramadan kita tanpa Covid, ibadah Ramadan kita tanpa pandemi insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita berharap sekali mendapatkan syafaatnya, Nabi yang kita berharap insya Allah beliau tersenyum menjumpai kita sebagai umatnya dan berkumpul di telaga Kausarnya. Masya Allah, di bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan yang maghfirah disebutkan. Kita tentunya harus ingat bahwa sifat-sifat Allah adalah Al-Ghafur, sifat-sifat Allah adalah Al-Ghafar, dan tentunya yang paling utama adalah Allah memiliki sifat At-Tawwab. Dia adalah para penerima taubat. Dialah yang menerima taubat. Manakala dosa-dosa kita begitu banyak, manakala dosa-dosa kita begitu besar, manakala kita terus-menerus melakukan dosa dan hampir-hampir saja dosa-dosa itu tidak pernah kita hitung dan akhirnya terasa seperti buih di lautan. Maka Allah katakan, datanglah kepadaku. Sungguh aku akan menerima taubatmu. Berapa banyak pun dosa yang telah kamu lakukan, maka aku akan memberikan ampunan. Selama kiamat belum datang, selama ruh belum ada di kerongkongan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju Allah, ampunan Allah yang begitu besar seluas langit dan bumi. Maka oleh karena itu datangilah Allah. Kita pasti semua punya dosa. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa. Semua punya dosa. Maka Allah lah tempat pembersihnya. Bahkan dikatakan oleh para ulama, bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk mencuci bersih diri kita. Dosa-dosa kita yang banyak, dosa lisan kita, dosa mata kita, dosa hati kita, bahkan pikiran-pikiran kita yang sering suudzon dengan orang lain. Ini saatnya. Para sahabat Cermin yang saya hormati dan saya cintai. Bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih disebutkan ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. 99 orang sahabat Cermin. Tidak sedikit. Masya Allah, ketika dia membunuh 99 orang dan dia merasa dosanya sudah begitu banyak. Maka dia datangilah orang soleh. Maka wahai orang soleh, apakah Allah mengampuni dosaku? Maka kemudian kata dia, Allah akan mengampuni dosamu. Tetapi kamu harus tinggalkan lingkunganmu yang buruk. Kamu harus berhijrah ke lingkungan yang baik. Maka kemudian dia menuruti. Dia akan taubatan nasuha, tubuh taubatan nasuha. Dengan dosa-dosa kita yang begitu banyak. Lisan kita yang sering kali tidak terjaga. Pikiran kita yang sering kali suudzon. Bahkan tangan kita, bahkan jari-jari kita yang sering buat status nyinyir. Atau mungkin juga sosial media kita yang isinya membuat orang sakit hati. Semoga di bulan Ramadan yang penuh barokah ini Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan akhirnya tadi laki-laki yang membunuh 99 orang, dia berhijrah di satu tempat. Dan ketika dia berhijrah di satu tempat tersebut, maka kemudian tiba-tiba dalam perjalanan dia dicabut nyawanya oleh malaikatul maut.
Dan kemudian para malaikat-malaikat Allah berebutan. Orang ini masih berdosa, maka malaikat yang lain mengatakan orang ini sudah diampuni karena dia sudah berniat untuk bertobat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hitung jarak antara dia, tanah dia tempat berbuat dosa dengan tanah dia berhijrah di tempat yang penuh kebaikan. Maka kemudian dalam riwayat yang lain, Allah dekatkan bumi tempat hijrah dia sehingga dia lebih dekat kepada tempat bertaubatnya. Maka ketika diukur, ternyata tanah yang lebih dekat kepada tempat dia bertobat jauh lebih dekat daripada tanah tempat yang dia tadi bermaksiat. Maka kemudian para malaikat-malaikat ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat bahwa orang ini telah bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Bahkan kalau manusia seringkali boleh jadi manusia itu tidak memaafkan, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala, dia Maha mengampuni, dia Maha menyayangi. Maka dari asma Allah yang 99 yang sering kali kita sebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Artinya Allah dengan segala sifatnya, dia kasihnya tak pernah pilih kasih. Sayangnya lebih terbilang dan tak terbilang begitu banyaknya. Maka oleh karena itu kita yakin bahwa Allah lah Maha Pengampun. Tetapi ketika kita salah kepada manusia, ketika kita berdosa kepada manusia, kita harus meminta maaf kepada manusia tersebut. Tetapi ketika kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Beristighfarlah. Kemudian setelah beristighfar, maka kemudian juga penting sekali agar dosa-dosa kita luntur semuanya. Mohon ampunlah kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Semoga insya Allah dosa-dosa kita akan dibersihkan oleh Allah. Walaupun kita tahu para ulama mengatakan manusia itu diberi oleh Allah hati yang putih. Ketika dia bermaksiat titik hitamlah satu. Maka dia bermaksiat lagi titik hitam satu lagi. Ketika dia berbuat dosa titik hitam satu lagi. Tetapi kalau dia berbuat dosa terus menerus dan dia tidak mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan jadikan hatinya hitam. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim ghishawah. Mudah-mudahan insya Allah hati kita tidak tertutup dan Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Dan insya Allah Allah masukkan kita ke dalam orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan ampunan. Berkumpul dengan para rasul dan juga berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena yakinlah Allah Al-Ghafur, Allah Al-Ghaffar, bahkan Allah At-Tawwab. Dan Allah turun di sepertiga malam. Dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, Allah turun di sepertiga malam. Dan Allah turun di sepertiga malam. Ketika di sepertiga malam itu Allah turun ke bumi, maka Allah mengatakan, siapa yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Dan siapa yang berharap kepadaku, maka harapan-harapan itu akan aku wujudkan. Maka kita minta di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, mari bersama-sama. Kita memohon kepada Allah, walaupun sudah sholat tarawih, bangunlah di sepertiga malam. Bangunlah di sepertiga malam, kenapa? Karena di sepertiga malam itu kita berharap Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya. Dan tentunya Allah lah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, karena manusia adalah tempatnya dosa. Ketika Rasulullah SAW bersabda, Kulu bani Adam khata, setiap manusia pasti bersalah. Dan tentunya kita semua punya salah. Mohonlah ampun kepada Allah. Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, dia pasti akan mengampuni. Jangan putus asa dari ampunan Allah. Tidak boleh berputus asa dari ampunan Allah. Karena dialah Allah menciptakan kita dalam keadaan fitrah dan suci. Pasti dia jugalah Allah yang akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Untuk itu, sahabat cermin yang saya hormati, dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini, dalam keadaan berpuasa, mari perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan yang penuh barokah ini, inilah adalah saatnya di mana jika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan sebuah waktu yang memang Allah berikan kepada kita. Yaitu adalah ketika ayat-ayat puasa Ramadan yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Tiba-tiba ketika Allah bicara puasa di 183, 184 Allah bicara tentang puasa Ramadan. 185 di Al-Baqarah Allah juga tetap bicara soal puasa Ramadan. Dan lanjut 187 Al-Baqarah Allah pun menyebutkan tentang cerita-cerita puasa, bagaimana fikih dalam puasa bulan Ramadan. Maka oleh karena itu tiba-tiba Allah sisipkan di ayat
186 Allah sisipkan satu ayat saja di ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qariba ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka oleh karena itu ayat ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diberi kesempatan oleh Allah dalam bulan-bulan yang penuh berkah ini, dalam hari-hari yang penuh ampunan Allah ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita. Ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku, kata Allah dalam Al-Baqarah ayat 185, ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku, Allah katakan, sungguh aku dekat. Allah itu dekat. Maka oleh karena itu aku akan kabulkan permohonan orang-orang yang meminta kepadaku. La'allahum yarsyudun. Agar mereka semuanya ada di jalan Allah dengan penuh hidayah. Maka oleh karena itu orang-orang yang mendapat ampunan Allah. Orang-orang yang ingin mendapatkan ampunan Allah dan bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan diampuni segala dosa-dosanya, mengambil kesempatan di waktu-waktu yang penuh barokah ini. Di hari-hari yang penuh ampunan ini. Di sepertiga malam yang penuh kebaikan ini. Mari dekatkan diri kepada Allah. Mari meminta kepada Allah, bahkan merintih kepada Allah. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan makfirahnya kepada kita. Karena kita gak mungkin minta ampun kepada yang lain. Kita pasti hanya akan meminta ampun kepada Allah. Karena dialah Allah yang maha pengampun. Dialah Allah yang maha penyayang. Kalau manusia dimohonkan ampun mungkin dia bisa marah. Dia bisa tidak mau memaafkan. Tetapi kalau Allah bahkan dikatakan nanti ada doa yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, engkau maha mencintai ampunan. Dan engkau maha pengampun. Maka oleh karena itu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali engkau ya Allah. Maka oleh karena itu kami berharap kepadamu. Kami memohon kepadamu. Tolong ampuni kami ya Allah. La yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa ini kecuali engkau ya Allah. Masya Allah, begitu sayangnya Allah kepada kita. Begitu cintanya Allah kepada kita. Sehingga kita diberi kesempatan untuk memohonkan ampun kepada Allah. Semoga insya Allah diri ini termasuk orang-orang yang bisa bertaubat. Diri ini ada termasuk orang-orang yang senang meminta ampun kepada Allah. Selalu beristighfar berkali-kali kepada Allah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, Nabi yang sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga, ternyata beliau beristighfar 100 kali. Bahkan di dalam riwayat yang lain beliau beristighfar 70 kali dalam satu hari satu malam. Padahal beliau Nabi SAW dijamin oleh Allah maksum, tidak berdosa. Bagaimana lagi dengan kita yang setiap begitu hadir di muka bumi ini dosa-dosa kita begitu banyak. Dosa-dosa kita begitu bertumpuk. Tentunya pastilah kita harus memohon ampun kepada Allah dengan sangat. Untuk itulah akhwati fillah rahimakumullah, para sahabat cermin yang saya hormati dan insya Allah senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, teruslah beristighfar. Upayakan lidah kita senantiasa berzikir kepada Allah. Bahkan lidah kita basah karena berzikir kepada Allah. Lidah kita basah karena kita memohonkan ampun kepada Allah. Dan Allah lebih suka dengan orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah daripada orang-orang yang sombong. Ya, maka oleh karena itu kita upayakan. Daripada kita melihat amalan-amalan kita, maka jadikan kita bisa melihat kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan-kesalahan kita yang lebih banyak lagi. Kesalahan-kesalahan kita yang lebih menumpuk lagi. Karena sesungguhnya kita dilahirkan dalam keadaan bersih. Kullu mauladin yaladu alal fitrah. Setiap manusia lahir pasti dijadikan oleh Allah dalam keadaan fitrah, suci dan bersih, ya kan? Orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, Nasrani atau Yahudi. Tetapi kita insya Allah diberi kesempatan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang, 3 golongan yang senantiasa akan mendapatkan ampunan dari Allah. 1, pemimpin yang adil. 2, orang yang sedang berpuasa. Kita ini sahabat cermin sedang berpuasa, maka mohonlah ampun atas dosa-dosa kita. Dan yang ketiga,
yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, para musafir. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan walaupun berpuasa, tetap bekerja, tetap dalam perjalanan, berusaha, maka doa-doa kita, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan menjadikan kita mudah-mudahan sebagai doa kita, waj'alna minal mutatahhirin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang disucikan, yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat cermin, selamat berpuasa. Semoga kita semua masuk pintu Ar-Rayyan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cermin Ceramah Mini Ramadan. Mini waktunya, maksi manfaatnya.